Kita siapkan alat dan bahan. Kemudian kita tentukan mana titik A, titik B, dan titik C. Kita tandai. Kemudian kita ukur panjang BC dengan A tetap, B tetap, dan C yang berubah nantinya. Kemudian kita ukur jarak B ke C menggunakan mistar. Berapa jaraknya kita tulis di tabel pengamatan. Kemudian kita pasangkan beban yaitu seberat 100 gram di katrol menggunakan tali. Setelah disiapkan, beban sudah ditalikan dan dipasangkan ke katrol. Nah, saat ini kita persiapan menjatuhkan beban ke titik C dan stopwatch harus sudah bersiap-siap karena untuk menghitung kecepatan benda yang jatuh ke titik C. Nah, di sini bisa dilihat persiapan menjatuhkan beban dan stopwatch siap untuk menghitung kecepatannya. Bisa dilihat 1, 2, 3. Beban dijatuhkan dan stopwatch menghitung berapa kecepatan benda yang jatuh ke bawah, yaitu ke titik C. Kemudian kita lakukan yang sama dengan mengubah jarak B dan C dengan ketetapan bahwa tinggi A tetap dan B tetap, tingginya C yang berubah. Dan kita lakukan percobaan ini sampai dengan 5 kali merubah jarak BC dan selanjutnya sama menjatuhkan beban, kemudian mengukur kecepatan dengan stopwatch dan mengisi dalam tabel pengamatan. Nah, kesimpulannya dari gerak lurus beraturan ini yaitu adalah semakin panjang atau semakin tinggi jarak BC, maka semakin cepat juga benda itu sampai ke bawah atau jatuh ke bawah. Terima kasih. Sekian gerak lurus beraturan. Nah, sekarang kita memasuki di gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sama, kita juga memulai dengan menandai titik A, B, dan C dengan ketentuan bahwa ukuran AB harus lebih besar dari panjang BC. Dengan kata lain, titik BC nanti akan berubah sebanyak 5 kali pengukuran dan titik B akan perlahan mendekati titik C. Kemudian tetap sama, kita menautkan beban atau meletakkan beban pada katrol dengan beban berat 100 gram. Kita kaitkan di katrol dan kita tali bebannya agar menggantung. Kita posisikan dengan posisi yang enak dan benar. Dan teman-teman bersiap-siap stopwatch. Kemudian menghitung jarak, kecepatan beban yang jatuh dari titik A ke titik B. Kemudian kita catat sesuai dengan di stopwatch, kita masukkan ke dalam tabel pengamatan. Kemudian kita melakukan persiapan lagi dengan memposisikan beban dengan senyaman-nyamannya. Untuk kita lakukan pengukuran lagi, yaitu pengukuran kecepatan jatuhnya beban dari titik B ke titik C. Nah, sekarang sudah siap. Kita akan melakukan pengukuran kecepatan jatuhnya beban dari titik B ke titik C. Selanjutnya kita catat berapa kecepatannya yang sudah terhitung di stopwatch dan memasukkan ke dalam tabel pengamatan. Selanjutnya seperti itu dengan mengubah titik B yang semakin mendekati titik C. Kemudian kita mengukur jarak jatuh, mengukur kecepatan dari jarak A ke B, kemudian B ke C. Selanjutnya kita lakukan dengan
5 kali pengukuran. Terima kasih. Dengan kesimpulan bahwa gerak lurus berubah beraturan dengan semakin panjangnya jarak A ke B, maka semakin cepat pula jatuhnya beban. Kemudian untuk semakin kecilnya atau semakin rendahnya jarak B ke C, maka semakin cepatnya beban jatuh ke bawah. Demikian penelitian dan praktikum mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.